You know this thing guys. Kalem, gue bukannya mau unboxing kok. So yeah guys, what's up? You know that thing guys, that thing belongs to me guys. Ya, ini punya Om Deddy. Alright guys, what's up, what's up, what's up? Ya, gue tahu kalian semua pada kangen sama gue bikin Q&A. And I'm back again baby, well. But I'm not alone right now. Gue sama orang yang ya, kira-kira kurang lebih bakal jadi gue di masa yang akan datang lah. Bakal sombongnya segini lah. Ya bakal botak berarti ya. Nggak mungkin, pala gue jelek banget sih. Anjing tuh palanya kalau botak nggak cocok, makanya gue pelukan. Ambil. Handphonenya bawa. Oh no, I don't bring it. Alright guys, jadi kemarin gue udah nge-post di Instagram buat open question sama lo orang semua. Dan ya, gue bareng sama Om Deddy Corbuzier. Thank you banget buat waktunya dan juga studionya. Karena gue mengimpikan studio kayak gini. Dan katanya gue boleh pakai studio ini seenak jidat gue katanya. Yeah, because you're my first gay friend. So langsung aja, this is it, the first question. Nah, ini kan lamanya gini nih mikirinnya nih. Oh lu hitam ya? Dari pejuang.street 3. Om, nggak ada niatan manjangin brewok gitu. Gue nggak suka karena gue tuh jasa-jasa gini loh, brewok tuh kalau dipanjangin untukin dasi, dan gue beli dasi gue tuh mahal. Dasi gue tuh mereknya tuh kalau nggak LV, Hermes, terus tuh bayangin ya, gue beli dasi semahal itu yang harganya jutaan rupiah, dan gue tutupin pakai brewok. That's it, so stupid, very stupid. Dan juga gue tuh punya alat cukur. Gue beli alat cukur tuh harganya 8 juta. Lu bayangin nggak? Belum termasuk waxnya. Ya, bayangin kalau alat cukur gue 8 juta dan gue nggak pakai gara-gara gue mau brewok panjang, waste of anything. Dan lo orang masih bilang gue sombong. Ini adalah masa depan gue guys, kayak gini. Jadi ya, get used to it. Biasakanlah melihat gue sombong ya guys ya. Udah sih gue mahal. Mahal. Oke. Dari Mas Hu Riali 6, enak jadi host atau magician? Nah, Gue sebenarnya kalau ditanya enak jadi host apa jadi magicians, gue lebih enakan jadi magicians karena basicnya darah gue itu seorang magicians. Tatap mata saya. Nggak pantas gue gitu, nggak pantas. Tatap mata saya, tatap mata saya, tatap mata saya, tatap mata, tatap mata saya. That's me. Tapi kalau dibilang di umur sekarang, gue lebih enakan jadi host. Kenapa? Karena kerjanya lebih ringan. Jadi magician itu risknya gila banget. Gue hampir mati mungkin 3 kali. Gue pernah nangkep pelurunya berhasil, sini gue hancur, dijahit berapa puluh, 7 jahitan pada saat itu. So, ya enakan jadi host sebenarnya kalau sekarang. Kalau dulu enakan jadi magician. Tapi kalau ditanya pilih satu, gue mau pilih jadi magician. Tapi kalau gue jadi magician, gue kan ngetop banget ya. iya. Gimana nasibnya dengan magician yang lain? Jadi gue harus mengundurkan diri supaya magician yang lain bisa naik. Iya. I mean it. Iya, betul. Ngetop banget. No, dasi gue mahal aja. Oh iya ya, itu 8 juta kan, dasinya LV. Anyway, kalau sekarang menurut gua, kalau sekarang ya mendingan jadi host, karena kalau jadi magician itu dihujat netizen. Nick drop. Kalau gue jadi magician gue gak ketemu dia. Oh Gitu. iya Gue benar. bisa ketemu dia. Lu nyesel nggak ketemu gue? Enggak, gue tuh gak pernah nyesel ketemu orang. Oh nice. Gak suka ya, two different things. Oh berarti lu nggak suka gue? Kapan gue pernah suka sama lu? Can we talk about my time? Dari Rahardian Chris, waktu miskin pernah kepikiran bakal sukses? Ini buat siapa? Buat kita berdua. Itu yang miskin mak lu, kenapa buat gue berdua? Lu pernah miskin gak? Pernah lah. Emang lu? Ya pernah lah, semua orang harus berpikir sukses. Kalau lu gak pernah berpikir sukses, lu gak akan pernah sukses. Gue nggak. Lu bego kan? Tapi gue sukses. Ya karena lu mengerjakan semuanya pakai hati. Siap, itu dia. Kasih tahu Om. Udah barusan. Iya benar juga. Lu ngulang-ngulang dasi lu gak boleh. Oh my god, 1 million views. Pernah gak kepikiran? Of course pernah, bukan hanya dipikirin gitu, tapi dicapai gitu loh. Kalau lu cuma punya pikiran doang, gua harus sukses, berdoa sampai goblok juga, nggak bisa. Tapi ya, kalian jangan mikir gua sombong loh. Jangan mikir kita sombong guys. This is wrong gitu ya, Corbuzier sombong banget, terkenal aja sombong. Nggak, gua dari susah tuh gua udah sombong. That's the point. Gue dari lahir sombong. Enggak. I have a new tie. Stop it. Lu coba. Guys, ada vibratornya guys. Ini bukan otot loh, Itu apa? deg-degan. Oh,
Kenapa? Menunggu pertanyaan-pertanyaan itu. Dari Alda Firdi, Om Deddy inspirasi lu bukan dalam hal mendidik anak atau memperlakukan anak, Bang. Gue dari awal tuh, dari sebelum ketemu Om Deddy memang gue udah berpikiran untuk mendidik anak dengan cara yang tidak biasa orang tua lain didik. Karena Jual jadi prostitusi. bukan, itu bukan didik, itu cuan. Dari nyokap gue sendiri pun itu nggak pernah melarang gue, tapi dia ngasih gue untuk berpikir. Tadi mengarahkan ya. Contohnya, pertama kali gue mau ngerokok itu nyokap gue datang ke gue, terus dia lemparin rokok ke gue, terus dia bilang, lu kalau emang lu mau ngerokok, lu ambil dan lu bakar depan gue. Ya udah. Ya itu diarahkan. Iya, jadi gue Yang atau diri. lu mah nyerang gue di channel gue, bikin sendiri rosnya. Iya kayak gitu, jadi Nyokap lu baik, bagus. pikir gitu loh, bukannya dilarang lu jangan gini karena sifat dasar manusia menurut gua semakin dilarang ya semakin mau berontak. Jadi ya setelah ketemu dan sama ternyata. Kalau anak gua gini, kalau anak gua merokok ya gua gak ada masalah. Kalau anak gua misalnya satu saat nanti dia narkoba, gua rangkul, gua gampar, rangkul lagi, gampar lagi, rangkul, tapi gua arahkan untuk mengerti kenapa itu jelek. Kalau anak gua homo, gua usir dari rumah. Bukan karena gue gak suka homo, dan bukan karena gue suka homo, enggak. I don't have problem with LGBT. Okay. I just don't get close to me. But I don't have problem. I don't sleep with you. Gue agak susah ceritanya ke teman gue kalau anak gue tuh jadi gay. Contohin. Nah, contoh. Ini anak gue nih ya. Contoh. Umur 20 tahun. Aska datang nih. 10 tahun lagi umur berapa lu? Kita masih temenan lah ya. Oh jadi lu teman gue? Barusan bilang teman. Iya, kita masih temenan. Oh, gue punya teman. Lah nggak ada YouTuber yang nemenin gue dia. Lanjut. Ini Aska, mabok, mabok, parah lah ya. Parah sampai jatuh sampai muntah lah. Wah, gua telepon dulu. Berat, Ah. anak gua di X tuh. Urus lah, apa yang lu lakukan? Gua kesana sekarang. Oh, ya kan? Coba gua telepon. Berat, anak gua homo, Rak. Tolong bantu dong. Wah, nggak dulu deh. Nah itu masalahnya. Itu masalahnya cuma itu doang. Gua nggak bisa cerita ke teman-teman gue. Dari Eldian Drianov, Bang, tanyain Om Deddy, apa motivasinya buat konten motif? Kan banyak yang nggak tahu kan. Jadi guys, di channelnya Om Deddy Corbuzier itu ada satu playlist. Ya, kalau di gua stay true. Nah, gua Banyak yang nggak tahu. Dan nonton jutaan lu bilang banyak yang nggak tahu. YouTuber kayak aja penontonnya nggak sebanyak gua. Gua nggak pernah lihat YouTube lu. Siap. Ya, jadi buat yang belum tahu, bukan yang banyak yang nggak tahu, yang belum tahu, jadi gua kasih tahu. Nah, itu bener. Buat yang belum tahu. Nah, Bagus. Nggak sih, sebenarnya bahas apa aja current issue, tapi what I think about the current issue, motivasinya membuat motif. Karena TV penuh dengan acara sampah. so you admit that YouTube lebih dari TV. YouTube lebih dari TV. No. Fuck. Nah, TV banyak sampahnya. Gua punya acara tidak memberikan sampah. Ya oke lah, kadang-kadang ada sampahnya dikit, tapi I try to stick with my own idealism. Yes. Dan gua nggak ngasih sampah ke kalian ya. Saya tuh ditawarin acara ABC yang menurut gua alay, semua itu banyak. Gua nggak mau. Nah, karena TV banyak sampahnya, terus gua juga tidak bisa memberikan apa yang dalam pikiran gua. So I think YouTube is the best idea of doing it kan. Hell it is. Gua kan nggak mungkin ngomongin Islam menurut saya di TV. Yes. Karena apa-apa gua nggak boleh dulu gitu. Ya, I'm doing that because TV banyak sampahnya. Dan one more thing ya, gua tuh nggak mikirin duit dari YouTube loh. Karena banyak orang yang ngomong bahwa gua mikirin duit dari YouTube. Makanya bakalan pengen gua mati sebenarnya AdSense duit gue. But it's not bad, so Ya, it's not bad. Lumayan bisa buat bensin. ya udah nggak usah dimatiin. Ya, nggak usah. Menurut Om, gimana sifat Reza Octavian yang sebenarnya yang netizen nggak tahu? Oh, the king has spoken. Ini apa nih, baiknya apa jeleknya? Oh semua, gue mau lu jujur kampretnya lah. Satu, gue tuh nggak suka sama orang pakai celana bolong-bolong. Mending kalau dengkul dia bagus. No. Dua, lu liatin, tato atau kurang. Belum selesai Om. Jadi gue nggak suka itu. Tapi itu looks. Kalau kita buang looksnya, kita lihat manusia dalam aslinya, gue lebih nggak suka lagi. Tapi gini, coba ngobrol sama Reza, entah gimana, terus and he is very open minded. Dia terbuka sekali, dia cerita tentang cerita tentang when he was happy, he tell me he was happy, when he sad, he tell me he's sad. Dia pernah datang hampir jam 2 pagi cuma gara-gara sampai jam 3 pagi rokok doang di depan rumah gua cuma gara-gara patah hati gitu contohnya, dan gua harus dengerin itu gitu ya. You asked me. Tidak, Ya. I thought you were gay.
Ya ternyata apapun itu dia ya manusia biasa ya. Jadi yang Anda lihat di YouTube atau lihat ngeheknya dia gitu ya, dia manusia biasa yang punya hati, punya perasaan dan sebagainya. Justru begini, yang orang-orang nggak tahu Arab itu seperti apa, I think Arab show 80% of what he is on the YouTube. Jadi agak sulit untuk mengatakan Arab komedi itu seperti apa. Mungkin yang nggak diceritain adalah sedih-sedihnya doang. Dan dia kalau sedih itu kayak remahan kayak Gue mau nangis bego, mau nangis nih, jangan. mungkin itu gitu. Iya gitu. But it's nice to know. Gitu. Okay, I'm worried. But he's a good guy. Thank you. As far as I know. Ya kalau nggak lu nggak mungkin bawa gua ke sini sampai di sini. Yeah, of course. Baru kemarin gua ketemu, gua tanya kayak kenapa lu nggak takut sama gua kalau gua aneh-aneh. Mungkin orang lain Iya. kesini ada kesempatan, main langsung Insta story main kapan aja. I won't do that. For what purpose? Gua tahu lu nggak akan begitu. Iya, of course. Weh, gua lagi main ini. Wow, Insta story. Minimal minta izin Ya. boleh foto nggak Ya. gitu kan. Soalnya gue tidak menemukan esensi penting dari ketemu lu dan gue harus instastory apa segala. Dan kalian nggak tahu berapa seringnya gue kesini. Dari Maya Novitasari, apa yang membuat kita berdua selalu terlihat bahagia? Is it? Pak gini kok bahagia? Oh no, dude. Ini gue jawab, boleh jawab? Lo? Boleh dong. Boleh bro. Gue ngomong gue boleh dong. Boleh. Cik. Gue nggak selalu bahagia, tapi saya tidak mau memperlihatkan ketidakbahagiaan saya pada Anda. Tahu kenapa? Karena kalau kita cerita pada orang lain ya, itu 90% ketawa, 10% nyukurin. Jadi kalau gue lagi nggak bahagia, I don't show it to you. Why would I show it to you? Gue kasih lihat tuh juga lu nggak bisa bantu gue kok. Kalau gue lagi ada masalah, gue selesaikan. Bukan cerita ke orang lain. Sampai jam 3 pagi. Alright guys, so this is gonna be our last question dari Yusril_Yeye. Bang, kenapa kita harus peduli dengan orang politik, sedangkan orang-orang politik aja nggak peduli sama kita? Alright guys, so that's it, the Q&A with Om Deddy Corbuzier. Anyway, itu pertanyaan yang tadi, itu nanti Om Deddy bakal bikin kontennya sendiri. Ya. Nanti itu tergantung waktunya Om Deddy sendiri. Jadi make sure kalian subscribe to his channel of course. Alright guys, once again, thank you so much for watching. Jangan lupa buat subscribe ke channelnya Om Deddy Corbuzier. And yeah, we'll see you soon. So I'm out. we out. Bye. That's really cool. YouTube lebih dari TV.